A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, semoga kita masih diberi kesehatan. Kembali lagi bersama saya Ahmed Zaranggi Ar-Ridha pada kajian tafsir. Kita akan melanjutkan muqaddimah kita. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, khususnya penulis kitab tafsir ini Syekh Nasir Makarim Shirazi. Kita kirimkan juga kepada ulama kita, pemimpin kita, guru-guru kita. Al-hadih niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kawan-kawan, semoga kita masih diberi semangat untuk mengkaji kitab tafsir yang menarik ini. Kita lanjutkan di muqaddimah kita tentang kapan tafsir Al-Quran itu dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mata bada'at tafsirul Quran. Tafsirul Qurani bil ma'na al-hakiki bada'a mundu asri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi bal min bada'i nuzulil wahyi illa annahu ka ilmil mudawwan bada'a min zamani khilafati amiril mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam kama tajamma'a ala dhalika aqwalul mu'arrikhin wal mufassirin wa rijalu hadzal ilm yasiluna bisilsilati asanidihim ilaihi wa la ajaba fi dzalik fa huwa babu madidati ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Kapan sih Al-Qur'an itu dimulai? Tafsir Al-Qur'an pada hakikatnya dimulai sejak zamannya Rasul. Bahkan itu dimulai sejak awal-awal turunnya wahyu. Akan tapi ilmu tafsir sebagai disiplin ilmu yang sudah dikodifikasikan itu baru bermula pada zaman khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Jadi pada khilafah Ali bin Abi Talib sebagaimana yang disepakati oleh para sejarawan dan para mufassir. Kemudian tokoh-tokoh terkemuka dari ilmu tafsir ini melihat bahwa adanya keterikatan silsilah atau sanad yang menyambung kepada beliau, yakni kepada Ali bin Abi Talib. Dan ini bukan hal yang mengherankan karena Ali bin Abi Talib adalah babu madinati ilmi Rasulillah. Ia adalah pintu dari kota ilmu Rasulullah, sebagaimana sebuah hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Faman aradal madinata falyatiha min babiha. Barang siapa yang menginginkan kota ilmu itu, maka hendaknya ia datang melalui pintunya. Inna mi'atit tafasiri kutibat lihaddil an wa bilughatin mukhtalifatin wa bi asalibi wa manahijin mutanawwi'ah منها الأدبي والفلسفي والأخلاقي والروائي والتاريخي والعلمي وكل واحد من المفسرين تناول القرآن من زوايا تخصصه. Nah, disebutkan bahwa sampai saat ini sudah ratusan tafsir ditulis dengan berbagai macam bahasa, metode, uslub, gaya bahasa, dan kecenderungan. Ada yang lebih sastrawi, tafsir-tafsir sastrawi, ada yang falsafi, filsafat, filosofi, ada yang akhlaki, akhlak, ada yang riwayat, ada yang lebih sejarah, ada yang lebih ilmiah, dan semua mufassir itu mengkaji Al-Quran sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan ilmu yang didalaminya. Wa fi hadza bustanun muthmirun wa muzdahirun syughifa ahaduhum bimanadhihir asy-sya'iri al-khallabah wa akharu akafa ala ma fihi min ashkaliyat tabi'iyyah tartabitu bi takwinin nabatat wa handasatil azhar wa amal al-judur wa thalithun
الفتى نذره إلى المواد الغذائية المستفادة منه. ورابع اتجه إلى دراسة الخواص العلاجية في نباتاته. وخامس اهتم بكشف أسرار الخلقة في عجائب ثماره اليانعة وأوراده الملونة. وسادس راح يفكر من أي أزهاره يستطيع استخراج أفضل الأطور. وسابع كالنحلة لا تفكر إلا بامتصاص رحيق الورد لتحيئة العسل. وهكذا رواد طريق التفسير القرآني عكس كل منهم بما يملكه من مرآة خاصة مظهرا من مظاهر جمال القرآن وأسراره. Di sini penulis mengibaratkan Al-Quran itu sebagai taman yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, subur, dan bermacam-macam bunga. Kemudian orang yang ingin masuk ke dalam taman tersebut beragam-ragam. Ada yang tertarik untuk melihat keindahan bunga-bunganya. Ada pula yang tertarik pada bagaimana struktur batangnya, struktur bunganya, struktur akarnya secara biologis. Ada juga yang melihat dari sisi medis, bagaimana tumbuhan-tumbuhan itu atau bagian-bagiannya bisa digunakan untuk obat-obatan. Kemudian ada pula yang mengkaji tentang bagaimana cara mendapat wewangian melalui bunga-bunga yang ada. Ada pula yang seperti lebah. Ia menghisap nektar atau sari bunga kemudian menghasilkan madu. Nah, seperti inilah gambaran bagaimana seorang pengkaji, pembaca Al-Quran melihat Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran, begitu banyaknya dimensi Al-Quran sehingga para pengkaji hanya mengkaji sesuai cara pandangnya, sesuai keilmuan yang didalaminya. Dia akan menguak hanya satu manifestasi dari manifestasi kesempurnaan dan rahasia Al-Quran. Wadihun anna kulla hadhihi tafasir fil waqti alladhi ta'tabiru fihi atau tu'tabaru fihi tafsiran lil Quran illa أنها ليست تفسيرا للقرآن لأن كل واحد منها يميت اللثام عن بعد من أبعاد القرآن لا عن كل أبعاد وحتى لو جمعناها لتجلى من خلالها بعض أبعاد القرآن لا جميع أبعاده ذلك لأن القرآن كلام الله وفيض من علمه ألا متناهي وكلامه مظهر لعلمه وعلمه مظهر لذاته وكلها لا متناهية. من هنا لا ينبغي أن نتوقع الاستطاع البشر إدراك الجميع أبعاد القرآن فالكوز لا يسع البحر. Alhamdulillah ada cahaya matahari. Semoga ini adalah cahaya hidayah yang mampu memberikan kita kemudahan untuk membaca tafsir ini. Kita lanjutkan tadi bahwa tentu tafsir-tafsir yang telah ditulis itu tadi, yang dianggap sebuah tafsir itu sebenarnya bukan tafsir yang utuh, tafsir yang komprehensif terhadap Al-Quran. Karena hanya membahas satu sisi, satu dimensi dari Al-Quran. Bahkan apabila kita ingin mengumpulkan semua tafsir yang telah ditulis dari berbagai dimensi kita satukan, itu tetap saja tidak akan mampu menguak atau membahas seluruh dimensi yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah jelmaan dari ilmunya yang tidak terbatas. Dan ilmunya adalah jelmaan dari zatnya yang tidak terbatas. Sehingga indah dituturkan bahwa al-kuzu la yasa'ul bahar. Bagaimana mungkin cangkir yang kecil mampu menampung lautan yang besar, mampu menampung samudra. Tab'an mimma la syakka fihi annana nastati'u
أن نغرف من هذا البحر الكبير جدا بقدر سعة عانية فكرنا. ومن هنا كان على العلماء فرض ألا يتوانوا في كل عصر وزمان عن كشف مزيد من حقائق القرآن الكريم، وأن يبذلوا جهودهم المخلصة في ذلك المجال ما استطاعوا. عليهم أن يستفيدوا مما خلفه الأسلاف رضوان الله عليهم في هذا المجال، ولكن لا يجوز لهم أن يكتفوا به. فرسول الله صلى الله عليه وآله قال عن كتاب الله العزيز لا تحصى عجائبه ولا تبلى kharaibuhu. Tentu dengan segala kemampuan dan kapasitas kita akan selalu mengkaji Al-Quran, sehingga para ulama kita tidak boleh berhenti di setiap zaman untuk mengkaji Al-Quran. Harus selalu ada kajian-kajian terus tentang Al-Quran dengan mengambil referensi kaum aslaf, yaitu ulama-ulama terdahulu. Kita kaji ilmunya dan kita kembangkan dengan ilmu yang berkembang di zaman ini, karena di sini disebutkan Rasulullah bersabda tentang Al-Quran untuk muji betapa indah dan dalam kandungan Al-Quran. Rasul bersabda la tuhsa ajaibuhu wa la tubla kharaibuhu, yang artinya adalah bahwa Al-Quran itu tidak terbatas keindahannya, tidak ternilai keindahannya, dan tidak akan pernah usang keajaibannya. Inilah sebuah gambaran dari Al-Quran yang merupakan jelmaan dari kalamullah jelmaan dari ilmu Allah, dan ilmu Allah adalah jelmaan dari zat Allah yang tidak terbatas. Semoga dengan ini kita bisa melihat keindahan Al-Quran dan bisa tertarik untuk selalu membaca Al-Quran, mengkajinya, membacanya, dan memahaminya, tentu mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah kajian kita pada pertemuan ini tentang tafsir Al-Quran dan bagaimana gambaran yang indah tentang Al-Quran. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah bacaan dan penerjemahan. Kawan-kawan bisa komentar dan bisa memberi masukan, karena ini adalah wadah untuk kita belajar bersama. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan menjadi renungan dan kajian kita untuk lebih mendekat kepada Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.